Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih sama saya Dwi Angga ini di channel Obama Study Club, orientasi bersama anak matematika. Nah, saya mau melanjutkan pembahasan tentang video sebelumnya, yaitu trigonometri. Nah, kali ini saya bahasnya perbandingan trigonometri sudut istimewa. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku, silahkan ditonton dulu. Nah, nanti biar paham banget nih materi di sini. Di sini juga saya kasih konsep yang lebih mudah agar teman-teman cepat memahami konsep trigonometri sudut istimewa. Karena nanti berikutnya ada lagi yaitu trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Nah, pasti nanti gampang. Oke, nah di akhir nanti saya juga kasih soal latihan, teman-teman boleh jawab ya. Nah, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen biar teman-teman gak ketinggalan materi-materi saya. Nah, buat teman-teman juga kalau mau request materi matematika boleh di kolom komentar ya. Nanti saya buatkan videonya. Oke, yuk langsung aja kita lihat videonya. Oke, untuk trigonometri sudut istimewa di sini, yang paling utama adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di tabel ini yang saya kasih utamanya adalah untuk sin, cos, dan tangen ya. Karena untuk sekan, kosekan, dan kotangan itu hanya kebalikan dari sin, cos, dan tan. Nah, teman-teman harus benar-benar mengingat ini. Nah, cara mengingat yang mudah, jadi gini, diurutkan dari sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat untuk nilai sin itu adalah 0. Kemudian untuk sudut 30 derajatnya adalah setengah. Kemudian untuk yang 45 adalah setengah akar 2. Dan yang untuk 60 derajat adalah setengah akar 3. Dan yang 90 derajat adalah 1. Nah, ini untuk sin. Lalu, untuk cosnya, agar lebih mudah mengingat, kita baca dari belakang dari sin, kebalikannya dari sin. Kalau dari sin tadi mulainya dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, untuk yang cos kita baca dari belakang. Untuk sudut 0 derajat itu adalah 1. Sama dengan sin 90 derajat. Ya, kemudian yang cos 30 derajat ini sama dengan sin 60 derajat. Kemudian untuk yang 45 ini sama sin dan cos ya, setengah akar 2. Kemudian yang cos 60 derajat itu sama dengan sin 30 derajat. Dan cos 90 derajat sama dengan sin 0 derajat. Gini ya. Nah, bagaimana dengan tan? Tan ini diperoleh dari sin per cos. Sin alfa per cos alfa, gini ya. Nah, berarti kalau 0 dibagi 1 berarti adalah 0 ya. Kemudian yang tangan 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3. Kemudian yang 45, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 adalah 1. Nah, kemudian yang 60, setengah akar 3 dibagi setengah adalah akar 3 dan yang 90 tidak teridentifikasi. Nah, kita akan lihat aplikasi-aplikasi untuk trigonometri sudut istimewa dari sudut 0 sampai 90 derajat. Oke, nah sudut ini yang 0 sampai 90 derajat ini berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu dari 0 sampai 90 derajat. Nah, untuk yang kuadran 2, 3, dan 4 nanti dibahasnya di perbandingan trigonometri sudut yang berrelasi. Nah, nanti teman-teman juga harus hafal juga nih yang untuk sudut yang di kuadran 1 karena akan mengacu semuanya ke kuadran 1. Nah, kita akan lihat aplikasinya. Oke, contoh yang pertama. Di situ ada gambarnya, ada seorang anak, kemudian juga ada tiang, ya. Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti gambar di samping. Tentukan berapa ketinggian menara tersebut dari titik A. Nah,
Di sini sudah diketahui jarak dari si anak ini ke tiangnya adalah 20 meter. Kemudian yang ditanya adalah tinggi tiangnya. Kemudian diketahui sudut elevasinya adalah 60 derajat ini ya. Berarti kita tulis, misalkan si anak ini saya kasih yang namanya titik C ya. Berarti diketahui AC-nya sama dengan 20 meter dan alfanya sama dengan 60 derajat. Yang ditanya adalah panjang AB. Gini. Oke. Nah, karena di situ yang diketahui kalau kita lihat dari sudut 60 derajat yang ini, dari sudut 60 derajat ini, kalau ke sini yang diketahui berarti apa? Bagian samping. Kalau ada samping, kemudian ada ini samping, kemudian kalau yang ini apa? Bagian apanya? Depan. Berarti ada depan dan ada samping. Nah, itu gunakannya apa? Yang demi, sami, desa. Berarti kalau depan samping adalah desa. Desa itu adalah untuk tan ya. Berarti tan 60 derajat sama dengan depan banding samping. Depannya itu adalah AB per sampingnya adalah AC. Nah, oke, berarti kalau dilihat dari tabel yang slide sebelumnya, untuk tangan 60 itu berapa? Yaitu akar 3. Tan 60 itu adalah akar 3. AB-nya adalah, kita tulis lagi karena AB yang ditanya. Nah, AC-nya sama dengan 20 meter. Nah, tinggal kita pindahkan saja. Berarti akar 3 dikali 20 sama dengan AB. Berarti AB-nya sama dengan 20 akar 3 meter. Nah, gini ya teman-teman ya, gampang kan? Tinggal kita gunakan sudut-sudut istimewa yang berada di tabel yang tadi. Nah, jangan lupa juga yang video yang sebelumnya juga diingat-ingat yang untuk sin, cos, dan tan. Sin itu, nah sini saya tulis lagi. Sin itu apa? Sin alfa atau sin beta. Sin itu apa tadi? Demi depan per miring ya, atau demi. Kemudian kalau cos apa? Cos alfa sami, samping per miring. Tangan alfa sama dengan desa. Nah, kenapa di sini tadi pakainya tangan? Karena yang diketahui sisi samping dan yang ditanya adalah sisi depan. Makanya gunakannya yang tan. Jadi tidak perlu cari sin dan cos, seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang kedua di sini ada marka kejut yang dipasang melintang pada sebuah jalan dengan sudut 30 derajat. Jadi, marka kejut itu kayak polisi tidur tapi dipasangnya miring yang membentuk sudut 30 derajat dari bahu jalan. Panjang marka marka kejutnya itu adalah 8 meter. Berarti kalau kita gambar, nah, marka kejutnya miring sepanjang 8 meter. Nah, di sini kan ada bahu jalan. Nah, bahu jalannya ini membentuk sudut 30 derajat nih dengan marka kejutnya tadi. Nah, yang ditanya adalah lebar jalan. Nah, berarti yang ini. Nah, untuk mempermudah, saya kasih nama di sini A, B, dan C. Kalau dilihat dari segitiga siku-sikunya ini kan siku-siku di B ya. Berarti si AC ini dari titik A ke titik C adalah garis miring. Berarti kita tulis dulu yang diketahui.
Oke, diketahui AC-nya sama dengan 8 meter. Kemudian alfanya sama dengan 30 derajat. Nah, yang ditanya adalah, nah, kalau lebar jalan berarti yang mana? Lebar jalan AB atau BC? Kalau lebar jalan berarti yang BC. Nah, ini yang ditanya. Karena kalau bahu jalan berarti bukan lebar jalan, tapi panjang bahu jalan. Berarti yang ditanya adalah BC. Gitu. Oke, sekarang cari jawabannya. Gimana caranya nyari BC? Nah, di situ sudah diketahui apa aja? AC dan juga alfa sudutnya. Kalau kita lihat berdasarkan sudut, BC ini adalah bagian depan. Sedangkan yang diketahui AC ini adalah garis miring. Yang pakai depan dan miring apa? Demi, sami, desa adalah depan miring. Depan miring berarti adalah sin. Nah, berarti sini saya jawabnya. Berarti sin alfa sama dengan depan per miring. Nah, berarti alfanya sudutnya berapa? Sin 30 derajat sama dengan depannya adalah BC per miringnya adalah AC. Nah, berapa nilai sin 30? Sin 30 adalah setengah. Sama dengan BC-nya ditanya per AC-nya adalah 8 meter. Oke, kita cari BC. Berarti kita pindahkan si 8 meter dikali 8. Bagi pindah jadi kali ya. Nah, kita coret. Jadi berapa? 4. Berarti 4 meter sama dengan BC-nya. Jadi, lebar jalan tersebut adalah 4 meter ya. Berarti di sininya adalah 4 meter. Jadi ya teman-teman ya, gampang kan? Oke, kita lihat contoh yang berikutnya lagi. Oke, contoh berikutnya. Di sini ada segitiga sama sisi ABC. Nah, dengan panjang TC-nya itu adalah 12. TC itu adalah garis tinggi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa segitiga sama sisi itu dia pasti memiliki sudut yang sama besar karena semua sisi-sisinya adalah sama panjang. Berarti ini 60 derajat, di sini ini 30, ini 30 ya. Nah, oke. Sekarang karena yang ditanya adalah BC, kita ambil salah satu segitiga atau yang kiri ataupun yang kanan. Nah, kita ambil yang kanan ya. Kita keluarkan segitiganya. Nah, ini adalah T, segitiga siku-sikunya. Kemudian di sini adalah B. Di sini B, di sini adalah C. Nah, di sini 60 derajat, di sini adalah 30 derajat. Kemudian di sini panjangnya berapa? 12 cm. Oke. Yang ditanya adalah panjang sisi, berarti panjang BC. Oke. Kita bisa menggunakan sudut dua-duanya. Nah, saya gunakan yang 60 dulu. Kalau sudut 60, berarti si 12 ini sebagai apa? Depan. Karena kita mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Nah, di sini diketahui adalah sisi depannya, berarti TC. Nah, kita tulis diketahui TC sama dengan 12 cm. Kemudian sudut B sama dengan 60 derajat. Kemudian sudut C sama dengan 30 derajat. Nah, yang tadi saya bilang 12 cm atau TC ini berada di depannya sudut 60, berarti depan. Kemudian yang ditanya adalah BC, berarti garis miring, berarti depan per miring. Kalau namanya depan per miring berarti apa? Sin, cos, apa tan?
demi berarti adalah sin. Nah, coba ini ditanya dulu. Ditanya BC. Oke. Nah, tadi kita gunakan sin terlebih dahulu, sin. Berarti sin beta sama dengan depannya apa? TC per BC. Nah, kita substitusi. Sin B-nya adalah 60 derajat sama dengan TC-nya adalah 12 per BC. Nah, ke sini ya. Nah, kita kalikan sin 60 derajat dikali BC sama dengan 12. Berarti sin 60 tadi berapa? Setengah akar 3 dikali BC sama dengan 12. Berarti BC-nya sama dengan 12 dibagi setengah akar 3. Berarti berapa BC? Kita balik 12 dikali 2 per akar 3. Berarti 24 per akar 3. Karena penyebutnya akar, kita rasionalkan ya. Akar 3 per akar 3. Berarti 24 per 3 akar 3. Berarti adalah 8 akar 3 cm. Nah, berarti panjang BC di sini adalah 8 akar 3 cm. Apakah bisa kalau kita gunakannya sudut yang 30? Bisa. Jadi kalau mau gunakan yang sudut yang 30, kita lihat sudut 30 kan ada di sini. Berarti si TC ini sebagai apa? Nah, dia belok kan? Berarti samping. Yang ditanya adalah BC. Berarti samping per miring. Berarti adalah cos. Nah, sini saya coba. Cos 30 derajat sama dengan sampingnya adalah TC, miringnya adalah BC. BC. Nah, seberapa cos 30? Cos 30 ini adalah setengah akar 3. TC-nya adalah 12 per BC. Nah, samakan ya. Sama dengan ini. Gitu. Karena ini sama, jadi bisa menggunakan yang sudut 30, bisa juga menggunakan sudut yang 60. Tergantung apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, saya masih ada contoh satu lagi. Yuk kita lihat. Oke, di sini ada mercusuar. Diketahui seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3. Jadi ini adalah tinggi mercusuarnya. Sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara mercusuar itu dari objek dengan mercusuar adalah 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah, nah berarti ini kan yang ditanya. Nah, kalau di sininya 45 akar 3, berarti kita bisa buat segitiga di sini dong. Nah, sini sama dong, 45 akar 3. 135 sama dong dengan di sini ya. Nah, di sini saya kasih A, B, dan C. Nah, sekarang yang diketahui kita tulis. Diketahui adalah panjang BC-nya sama dengan 45 akar 3 meter. Kemudian panjang AB-nya sama dengan 135 meter. Nah, kalau yang ditanyanya adalah alfa atau sudutnya, ditanya alfa, berarti kita lihat yang diketahui itu bagian apa dan apa. Kalau sudutnya
di sini, maka kalau ngelihat ke sini ini apanya? Depan. Kemudian kalau ngelihat ke sini bagian apanya? Samping. Berarti depan dan samping. Kalau depan dan samping pakainya apa? Sin, cos, apa tan? Yo, adalah tan. Nah, berarti gunakannya tan. Berarti tan alfa sama dengan depan per samping. Depannya adalah BC, sampingnya adalah AB. Oke, berarti tan alfa sama dengan BC-nya 45 akar 3 dibagi 135. Nah, ini sederhanakan. Tan alfa sama dengan berapa? 1/3 akar 3. Nah, ingat-ingat tadi posisi yang tabel sudut istimewa. Tan berapa? Nah, tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Yo, tan berapa? Yaitu tan 30 derajat. Nah, berarti sudut yang alfanya itu adalah 30 derajat. Oke, setelah ini akan ada latihan. Teman-teman boleh jawab latihannya. Nah, di sini ada 2 soal latihan. Teman-teman silahkan dicoba. Yang sudah dapat jawabannya seperti biasa, di komen di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.